Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, kelas PJKRE 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint tugas sosiologi olahraga. Baiklah, langsung saja. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi olahraga. Yang pertama, pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan ilmu terapan yang mengimplementasikan teori-teori sosiologi untuk digunakan dalam mengkaji fenomena-fenomena keolahragaan yang sudah diyakini sebagai mikrokosmos peri kehidupan masyarakat. Sosiologi menurut Sergiono Soekanto. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Ruang lingkup olahraga ada 3, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Yang pertama, olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Ruang lingkup sosiologi ada 3. Yang pertama ekonomi, yang kedua sejarah, yang ketiga manajemen. Ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan secara tegas mengenai studi ekonomi dan fenomena sosial dalam masyarakat. Sejarah. Sejarah perkembangan sosiologi ekonomi yang menjadi suatu pengetahuan dimulai dari perkembangan yang ada dalam ekonomi klasik dan non-klasik, baik dalam kajian teori ekonomi tanpa adanya institutional framework. Manajemen. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Kajian ilmu olahraga. Pengkajian ilmu olahraga keolahragaan mencakup spektrum aktivitas jasmani yang cukup luas meliputi bermain, berolahraga, pendidikan jasmani dan kesehatan, tari. Bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas mengingat hal itu para ahli berupaya mencari batasan bidang kajian yang relevan, misalnya Heiseman, Plessner, G. Magnam, Johann Philippis. Kesehatan kebugaran jasmani. Yang pertama, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa melakukan kelelahan berlebihan. Yang kedua, perasaan pendidikan jasmani. Menurut Agus S. Suryobroto, prasarana atau perkakas adalah suatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani mudah dipindahkan tetapi berat atau sulit. Contohnya matras, beti lompat, kuda-kuda, palang tunggal, palang sejajar, palang bertingkat, meja tenis, meja, dan lain-lain. Pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. Pemberian penghargaan dan publisitas
terhadap atlet wanita dalam beraktivitas olahraga. Banyak kita jumpai perempuan yang diberi penghargaan apabila meraih prestasi dalam bidang olahraga. Struktur kaum wanita bila dikaitkan dengan gender olahraga kerap dipakai alat untuk menunjukkan kelebihan kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum wanita. Pergeseran yang terjadi pada kaum wanita belum sepenuhnya mensejajarkan kaum wanita dengan kaum laki-laki. Hambatan masih banyak dijumpai, misalnya masih adanya pernyataan yang melemahkan kaum wanita, diskriminasi terhadap wanita dalam olahraga baru didokumentasikan dan dianggap sebagai masalah pada tahun 1997-an, di mana tim olahraga wanita menerima dana yang lebih rendah dibanding tim pria. Kedudukan olahraga. Yang pertama, olahraga adalah kebutuhan primer manusia. Yang kedua, olahraga adalah gerak. Yang ketiga, olahraga merupakan kebutuhan hidup. Yang keempat, olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Dampak negatif dalam kegiatan olahraga. Yang pertama, kelelahan akibat. Olahraga berlebihan dapat melemahkan jantung Anda. Bila Anda pun tidak mengkonsumsi cukup nutrisi, maka Anda pun dapat meningkatkan kerusakan pada jantung Anda. Yang kedua, melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan memulihkan dirinya sendiri saat Anda tidur. Akan tetapi bila kecanduan olahraga yang Anda alami membuat Anda tidak cukup beristirahat, maka hal ini dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh Anda melemah. Anda lebih mudah terkena batuk, nyeri kepala, demam, dan bahkan berbagai penyakit lainnya yang lebih berat. Yang depresi. Jika Anda merupakan orang yang sangat suka bekerja, kecanduan bekerja, maka olahraga merupakan obatnya. Anda menjadi sangat bergantung pada olahraga agar dapat melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Tanpa olahraga, mood Anda akan menjadi sangat buruk dan Anda bahkan dapat mengalami depresi atau tidak percaya diri. Pengaruh positif dalam kegiatan olahraga. Yang pertama, menekan stres. Martinoga mengutip hasil studi Institut Karolinska di Swedia tentang zat kimia kinurenine yang sering dikaitkan dengan stres psikologis. Berlari dan olahraga aerobik diketahui mengaktifasi enzim khusus pada otot yang bisa menekan jumlah kinureni dalam tubuh. Kedua, memperbaiki suasana hati. Melakukan olahraga lari memicu otak memproduksi bahan kimia endokannabinoid dan endorfin. Itu sebabnya suasana hati seseorang cenderung membaik setelah jogging atau berlari, walaupun mereka mengalami kelelahan secara fisik. Baiklah, itu hasil PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.